Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Nullum delectum, nulla punasina previa legi poneli. Suatu perbuatan dapat dihukum apabila sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada undang-undang atau aturan hukum yang mengaturnya serta ada ancaman hukumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, serta insan yuris yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim Gatot Subroto dengan saya Laila Novita Maulidatul Ula selaku pembicara pertama, kemudian Muhammad Yusril Izzal Fahmi selaku pembicara kedua yang akan berada dalam standing position pro, dan Cynthia Nirwana Nasin selaku pembicara ketiga yang akan berada dalam standing position kontra. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membawakan mosi pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2021. Insan yuris yang berbahagia dan dewan juri yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan landasan filosofis dan sosiologis. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan teori cermin mirror tesis Brian Z. Tamahama, seorang jurisprunden dari Washington menjelaskan bahwa cita, kehendak dan keinginan masyarakat itulah yang seringkali melembaga dalam hukumnya hidup dalam masyarakat. Karena itu, hukum juga harus sesuai pada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan meninjau perkembangan masyarakat saat ini yang semakin modern menyebabkan pergeseran nilai-nilai serta kultur yang ada di masyarakat, sehingga harus diimbangi dengan hukum yang ada. Sedangkan KUHP yang saat ini masih menjadi induk hukum pidana merupakan peninggalan dari zaman kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan ini, RKUHP hadir guna melakukan pembaharuan di bidang hukum pidana dengan memosisikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pun dewan juri yang kami hormati, sejalan dengan itu, Profesor Muladi selaku mantan Menteri Kehakiman pada zaman Orde Baru dan penggagas RUU KUHP menyebutkan pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan hal inilah Dewan Hakim yang kami hormati, hal yang menjadi urgensi dari pengesahan RKUHP, yang mana pembaruan ini diharapkan sesuai dengan nilai-nilai dan keadaan masyarakat sekarang, serta memperhitungkan kondisi masyarakat yang akan datang. Namun Dewan Hakim yang kami hormati, hingga saat ini RUU KUHP masih belum disahkan dan terus mengalami penundaan. Hal ini diakibatkan karena substansi RUU KUHP yang masih bermasalah. Profesor Markus, seorang guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, memberikan beberapa contoh. Salah satunya dalam pasal 278-279 yang membahas tentang unggas dan ternak yang merusak kebun dan ditaburi benih. Pasal ini memang sesuai dengan keadaan negara kita yang agraris, namun ketidakjelasan diksi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hukuman yang akan dijatuhkan menyebabkan pasal ini bermasalah dan belum terselesaikan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap RUU KUHP. Sekian dan terima kasih. Dalam kaidah fikih dijelaskan al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dalam pembentukan hukum, pemerintah bisa memakai hukum lama yang baik dan mengambil hukum baru yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan pemerhati hukum yang budiman, izinkanlah saya Muhammad Yusril Izzal Fahmi sebagai pembicara kedua akan memaparkan bangunan argumentasi kami dalam ranah yuridis normatif, yang mana kami menyepakati mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana pada tahun 2021. Dewan juri yang terhormat, RUU KUHP merupakan upaya pengembangan hukum pidana nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Tercatat sejak 1964 telah dibentuk tim penyusunan kodifikasi hukum pidana nasional yang dikepalai oleh pakar hukum pidana dari Universitas Diponegoro Profesor Sudarto. Hingga saat ini Dewan juri yang terhormat, RUU KUHP masih terus dibahas dan disempurnakan, bahkan telah melibatkan banyak pakar hukum pidana dalam perjalanannya. Dewan juri yang terhormat, dengan pembahasan waktu yang cukup lama ini tentunya akan menimbulkan banyak polemik yang terjadi. Akan tetapi polemik yang terjadi ini tidak bisa dijadikan alasan fundamental untuk menunda pengesahan RUU KUHP ini, mengingat RUU ini merupakan hal yang sangat urgent bagi regulasi hukum pidana di Indonesia yang lebih baik.
Dewan Juri yang terhormat, akan kami paparkan beberapa alasan yang menjadi urgensi kenapa RUU ini harus segera disahkan. Pertama, RUU ini merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum. Mengutip dari pernyataan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Edi Umar Syarif Yarij, selama ini Indonesia tidak memakai hukum yang pasti. Maksudnya adalah selama ini proses peradilan pidana di Indonesia tidak merujuk kepada satu KUHP resmi yang disahkan oleh pemerintah. Akan tetapi sudah banyak orang dihukum dengan KUHP lama versi Belanda dan tentunya sudah sangat berbeda dengan kondisi sosial di Indonesia. Mengutip dari teori hukum pembangunan Profesor Muhtar Kusuma Atmaja, bahwasanya dalam pembentukan hukum itu harus sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, alasan selanjutnya adalah karena KUHP ini merupakan produk kolonial Belanda, tentunya membutuhkan terjemahan dalam penerapannya. Terdapat perbedaan fatal dalam terjemahan ini, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang terdapat pada pasal 110 KUHP tentang pemufakatan jahat. Menurut Mulyatno, sebagaimana pasal 104 sampai 108 KUHP tentang pemufakatan jahat ini di sini dihukum sama dengan kejahatan itu dilakukan. Artinya, apabila ada pelaku pidana ini melakukan pembunuhan, maka hukumannya adalah mati. Sedangkan menurut R. Susilo pada pasal 104 sampai 108 KUHP tentang pemufakatan jahat di sini dihukum maksimum 6 tahun. Tentunya perbedaan-perbedaan ini sangatlah berbahaya, Dewan Hakim yang kami hormati. Seperti yang terdapat pada pasal 362 KUHP tentang pencurian. Menurut Mulyatno menggunakan frasa melawan hukum, sedangkan menurut R. Susilo pada pasal yang sama menggunakan frasa melawan hak. Tentunya perbedaan-perbedaan ini sangatlah fatal dan berbahaya, Dewan Hakim yang kami hormati. Perbedaan-perbedaan ini sangatlah fundamental dan sangat mendesak untuk segera memiliki KUHP baru yang disesuaikan dan disempurnakan sesuai dengan Indonesia. Dewan Hakim yang kami hormati, Dewan Juri yang terhormat, keadilan KUHP saat ini lebih berorientasi kepada keadilan retributif, padahal keadilan retributif ini lebih cenderung kepada balas dendam dan tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Padahal pidana modern sudah beralih kepada keadilan korektif, rehabilitasi, dan restoratif. Telah kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, keadilan restoratif ini akan mempertemukan pelaku dan korban guna untuk menyelesaikan permasalahan dengan seadil-adilnya. Instruksi saudaraku, silahkan. Sepertinya di dalam substansi dalam RUU KUHP itu sendiri belum terciptanya restoratif justice. Terima kasih saudaraku, tampaknya tim kontra ini sangat tertarik dengan argumentasi saya. Profesor Barda Nawawi dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro menyatakan bahwasanya RUU KUHP ini sudah menerapkan keadilan restoratif sejak tahun 2012. Tercatat dalam bab pedoman pemindahan pasal 53 draft RUU KUHP disebutkan, dalam mengadili perkara pidana, hakim harus mengutamakan keadilan dengan seadil-adilnya. Lebih-lebih Dewan Hakim yang terhormat, Profesor Bagirmanan, mantan Ketua Mahkamah Agung, menyatakan bahwasanya selama ini hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara pelaku dan korban seringkali bersumber kepada terlalu kakunya para penegak hukum yang sangat formastik. Oleh karenanya Dewan Hakim yang kami hormati, dengan alasan-alasan ini sudah sangat penting untuk segera mengesahkan dan memiliki KUHP resmi yang merupakan produk asli dan disesuaikan oleh kondisi sosial di Indonesia. Oleh karenanya Dewan Hakim yang kami hormati, kami tetap standing position pro untuk segera mengesahkan RUU KUHP ini pada tahun 2021. Sekian, terima kasih. Pergi belayar mencari ikan, terdorong ombak hingga ke pantai Malang. Percepatan RUU KUHP akan membahayakan, maka dari itu perlunya pengkajian ulang. Dewan Juri yang kami hormati, di sini saya Cynthia Nirwana Sihin selaku pembicara ketiga pada tim kami, yang mana berada pada posisi ketidaksepakatan terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Sejatinya, suatu produk hukum haruslah ada terjamin nilai keadilannya. Maka dari itu, kami pun mengutip dari ungkapan mantan Menteri Kehakiman Jerman, Gustav Reichsburg. Beliau mengatakan bahwasanya hukum adalah proses suatu penegakannya keadilan. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, terdapat beberapa frasa ataupun diksi di dalam substansi RUU tersebut yang belum terjamin nilai keadilannya. Dewan Juri yang kami hormati, kami pun menyelaraskan dengan konsep tujuan hukum, yang mana konsep tujuan hukum ada 3 pilar. Yang pertama, kepastian hukum, kebermanfaatan hukum, serta keadilan hukum. Dan hal inilah yang harus terdapat di dalam beberapa substansi RUU KUHP ini sebelum disahkannya Dewan Juri yang kami hormati. Kemudian kami menelisik lebih dalam bahwasanya kami pun tidak entry point terhadap urgensi RUU KUHP ini, yang mana urgensi RUU KUHP ini adalah sebagai rekodifikasi hukum serta sebagai pembaharuan hukum. Hal inilah Dewan Juri yang kami hormati, agar tidak mencederai dari urgensi
urgensi dari RUU KUHP sendiri haruslah perlu peninjauan kembali terhadap beberapa substansi di dalamnya. Maka dari itu, kami pun menelisik dari ranah yuridis normatif. Yang pertama, kami menelisik menurut Profesor Markus, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, yang mana pada pasal 431 tentang penggelandangan, di sana telah dijelaskan secara eksplisit bahwasanya orang yang menggelandang di tempat umum ataupun di jalanan akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini Dewan Juri yang kami hormati sangat mencederai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pembukaan paragraf kedua, yang mana di sana telah dijelaskan secara eksplisit bahwasanya pemerintah ataupun negara seharusnya mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Dewan Juri yang kami hormati, hal ini pun kami perkuat dengan konsep kesejahteraan rakyat menurut Profesor Mr. Kranenburg. Beliau menyatakan bahwasanya pemerintah harus aktif mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara adil dan merata. Dewan Juri yang kami hormati, kami pun menelisik lagi pada pasal 219 tentang penyerangan harkat dan martabat, yang mana harkat martabat presiden dan wakil presiden, yang awalnya dari delik biasa berubah menjadi delik aduan. Hal inilah menurut kami menutup pintu gerbang demokrasi kita. Dewan Juri yang kami hormati, mengapa hal ini kami menjadi anggap kami krusial, dikarenakan juga hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mana undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya simbol negara adalah lagu kebangsaan, bahasa serta lambang negara. Hal inilah di dalam ungkapan Profesor Markus, beliau mengatakan bahwasanya di sana adalah presiden itu sebagai simbol negara. Hal ini sangatlah bertolak belakang. Dewan Juri yang kami hormati, perlu ditelisik lagi lebih dalam. Kami pun melakukan studi komparatif di negara Turki, yang mana kami mengutipnya di newsdetik.com, berita internasional. Di sana, sebentar saudaraku, di sana telah dilaksanakan sistem pemidanaan seperti ini, namun hal tersebut belumlah terrealisasi konsep keadilannya. Dewan Juri yang kami hormati, silahkan saudaraku. Ketika tim kontra tidak menyepakati mosi perbuatan kita kali ini dengan alasan masih banyak pasal-pasal yang bermasalah, padahal Mahkamah Konstitusi sudah menyediakan judicial review untuk menguji ulang pasal-pasal yang bermasalah itu. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih saudaraku. Sepertinya tim pro mengamini bahwasanya terdapat beberapa pasal atau beberapa substansi dalam RUU KUHP yang masih bermasalah. Maka dari itu Dewan Juri kami hormati, sejatinya lah suatu produk hukum haruslah sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Lah kemudian Dewan Juri yang kami hormati, kami pun mengungkap bahwasanya dalam teori penegakan hukum oleh Prof. Jimli Asidiki, seorang pakar hukum tata negara, yang mana beliau menyatakan bahwasanya norma hukum itu harus adalah bentuk pengimplementasian dari masyarakat. Dewan Juri yang kami hormati, di sini telah usailah perdebatan kita, yang mana kami mengkajinya dari ranah normatif yuridis dan kami pun mengelaborasikan dengan ranah konsep studi komparatif. Hal inilah Dewan Juri yang kami hormati, dinamisasi perubahan memang hal yang baik. Namun apabila terlalu dinamisasi itu terjadi, maka akan menyebabkan inkonsistensi. Dewan Juri yang kami hormati, kami di sini memberikan solusi bagaimana seharusnya pemerintah untuk mengkaji ulang beberapa substansi di dalam RUU KUHP ini sebelum disahkannya. Karena dirasa ketika pemerintah mengesahkan di tahun 2021 ini akan terkesan tergesa-gesa dan tidak menjadi penyempurnaan hukum. Dewan Juri yang kami hormati, mungkin cukup sekian dari kami. Every legal system stands in a close relationship to the ideas, aim, and purposes of society. Law reflects the intellectual, social, economic, and political climate of its time. Setiap sistem hukum dalam suatu hubungannya dekat dengan ide-ide, tujuan-tujuan, dan kebutuhan masyarakat. Hukum mencerminkan iklim intelektual, sosial, ekonomi, dan politik pada masanya. Brian Z. Manaha dalam bukunya A General Jurisprudence of Law and Society. Dewan Juri yang kami hormati, sampailah kita pada akhir perdebatan kali ini, yang mana pembicara 1, 2, 3 telah menyampaikan argumentasinya. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya pembaruan hukum sudah harus dilakukan dengan pengesahan RUU KUHP yang merupakan sarana pembangunan dan pembaruan hukum di Indonesia, sebagaimana teori law as tool as social engineering oleh Ernst Kuppel, yang berarti hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat Indonesia guna menyeimbangkan keadaan sosial masyarakat dengan hukum yang ada, serta perbedaan penafsiran bahasa dari teks asli juga menyebabkan ketidakseragaman yang akan menghambat praktik hukum, dan juga beberapa pasal dalam KUHP yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
Namun Dewan Juri yang kami hormati, pemerintah juga perlu melakukan pengkajian ulang terhadap substansi yang bermasalah pada RUU KUHP, sebagaimana yang tadi telah disebutkan oleh Profesor Markus selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu, dalam perumusan RUU KUHP ini, pemerintah seharusnya melahirkan hukum-hukum yang responsif aspiratif, memuat materi-materi secara umum sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hal ini juga selaras dengan teori hukum pembangunan oleh Profesor Muhtar Kusuma Atmaja selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau menyebutkan bahwa pembaruan hukum harus berdasarkan pada keadaan masyarakat karena hukum juga pencerminan dari nilai-nilai sosial yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.